Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayana dengan NIM A1P1180027, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo. Untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah perencanaan pembelajaran geografi dalam metode audiovisual dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sebelum kita melangkah kepada materi, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Pertama, satuan pendidikan. SMA Negeri 1 Mual Sangka, kelas 10 semester 2. Mata pelajaran geografi. Materi pokok hubungan manusia dan lingkungan akibat dinamika litosfer. Submateri pokok aktivitas manusia dalam pemanfaatan batuan penyusun litosfer. Alokasi waktu 1 kali pertemuan atau 1 kali 135 menit. A. Kompetensi inti. Pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. B. Kompetensi dasar dan indikator ketercapaian kompetensi. Kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis hubungan antara manusia dengan lingkungan sebagai akibat dari dinamika litosfer. Indikator ketercapaian kompetensi. Pertama, menjelaskan pengertian vulkanisme, membedakan intrusi magma dan ekstrusi, mendeskripsikan gejala pasca vulkanis, mendeskripsikan dampak gunung berapi terhadap kehidupan. Bagian 2, kompetensi dasar. Menyajikan hasil analisis hubungan antara manusia dengan lingkungannya sebagai pengaruh dinamika litosfer dalam bentuk narasi, tabel, bagan, grafik, gambar ilustrasi, dan atau peta konsep. Berikutnya, menunjukkan perilaku responsif dan tanggung jawab terhadap masalah yang ditimbulkan oleh dinamika geosfer. Terakhir, mensyukuri penciptaan bumi, tempat kehidupan sebagai karunia Tuhan yang Maha Pengasih. Bagian 2, indikator ketercapaian kompetensi.
Mempresentasikan hasil analisis tentang gunung berapi. C. Tujuan pembelajaran. Dengan mengamati, siswa dapat yang pertama menjelaskan pengertian vulkanisme, yang kedua membedakan intrusi magma dan ekstrusi magma, yang ketiga mendeskripsikan gejala pasca vulkanis, yang keempat mendeskripsikan dampak gunung berapi terhadap kehidupan. D. Materi ajar. Yang pertama, pengertian vulkanisme. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dapur magma menuju permukaan bumi. 2. Perbedaan intrusi magma dan ekstrusi magma. Intrusi magma adalah aktivitas magma di dalam lapisan litosfer namun tidak sampai ke permukaan bumi. Sedangkan ekstrusi magma adalah aktivitas magma sampai permukaan bumi. 3. Gejala pasca vulkanis. Gejala pasca vulkanis berupa gejala setelah gunung api meletus. Yang keempat, dampak gunung api. Dampak gunung api yang pertama yaitu dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Dampak positif berupa menghasilkan material padat sebagai bahan bangunan. Yang kedua sebagai tempat pariwisata. Yang ketiga sebagai penangkap hujan. Dampak negatif. Dampak negatif yang pertama menimbulkan korban jiwa. Yang kedua kehilangan harta benda. Dan yang ketiga kebakaran hutan. E. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran berupa diskusi, ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Pendekatan pembelajaran berupa scientific. Model pembelajaran berupa problem based learning atau PBL. F. Alat dan sumber belajar. Pertama, alat dan bahan. A. PowerPoint. B. LCD. 2. Sumber belajar. A. Buku geografi yang relevan. B. Internet. C. Maket batuan. G. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan terbagi atas 3. Yang pertama, pendahuluan berupa orientasi peserta didik kepada masalah. Kedua, inti berupa mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ketiga, penutup berupa menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Berikutnya deskripsi bagian pendahuluan. Yang pertama memberikan salam, yang kedua menanyakan kehadiran siswa, yang ketiga tanya jawab materi sebelumnya mengenal batuan penyusun kulit bumi, abstraksi waktu 15 menit. Bagian deskripsi inti berupa guru membagi siswa menjadi 6 kelompok, siswa membaca buku teks dan sumber bacaan lainnya tentang vulkanisme, alokasi waktu 100 menit. Deskripsi bagian penutup. Yang pertama yaitu guru dan siswa menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Berikutnya guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran tentang vulkanisme. Alokasi waktu 20 menit. H. Penilaian proses dan hasil belajar. Yang pertama yaitu sikap. Sikap berupa observasi kegiatan, pengamatan, dan diskusi kelompok. Yang kedua pengetahuan. Pengetahuan berupa penugasan tes tertulis. Yang ketiga keterampilan. Keterampilan berupa laporan praktik. Itulah paparan rencana pelaksanaan pembelajaran pada materi pokok hubungan manusia dan lingkungan akibat dinamika litosfer. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.